siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, misteri terbunuhnya Brigadir Polisi Yosua awalnya dikatakan akibat perbuatan melecehkan istri komandan. Lalu terjadi tembak-menembak dan meninggal belakangan. Meski dari ke hari muncul data yang menunjukkan kejanggalan semakin tajam. Apa yang terjadi sesungguhnya? Saudara, saya akan mengumpulkan sejumlah data dan fakta. Saya akan mewawancarai khusus ayah dan ibu almarhum Brigadir Yosua. Ikuti saya, saudara, eksklusif. Brigadir J pada saat masuk tadi ke ruang ibu, sesaat setelah melakukan pelecehan, dia juga sempat menodongkan senjata ke kepala. Kami temukan ada luka sayatan, ada luka jeratan leher, ada sayatan di belakang, kemudian ada dipatah-patahkan itu jarinya. Dan saudara, setelah 2 jam perjalanan, saya tiba di Kabupaten Muaro, Jambi. Rumah dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, ayah dan ibunya ada di dalam. Karena ibunya merupakan guru sekolah dasar di sini. Pada waktu peti datang itu di sini ya, Bu ya? Iya. Ibu waktu itu sempat lihat juga. Ada saya. Kakinya kayak gini awalnya itu kayak gini nah. Oh, nggak bisa diluruskan? Nggak bisa diluruskan. Jadi dalam posisi peti mati, kakinya bengkok seperti Iya, itu? kayak gini, persis kayak gini. Kami coba luruskan kayak gini lah, nggak bisa. Ini informasi baru, saudara. Saya belum lihat fotonya. Oh iya. Oh, ini Brigadir Yosua juga ini? Iya, masa pendidikan. Dan memang dia penembak jitu juga? Iya, pernah dia cerita. Jadi saya menjerit, loh kok tembakannya kok sesadis ini? Ini tembak-tembakan apa disiksa? Kenapa Bapak bilang begitu? Usut tuntas, transparan. Siapa penjahatnya harus betul-betul ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Saudara, saya sudah berada di kota Jambi dan saya akan menuju ke Kabupaten Muaro, Jambi. Rumah orang tua Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saya akan mengumpas sejumlah fakta dan data eksklusif dari wawancara khusus saya dengan ayah dan ibu Brigadir Polisi Yosua. Ikuti saya, saudara, eksklusif. Dan saudara, setelah 2 jam perjalanan, saya tiba di Kabupaten Muaro, Jambi. Depan saya adalah SDN 74 Sukamakmur. Saya mendapat informasi kalau rumah dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, ayah dan ibunya, ada di dalam. Karena ibunya merupakan guru sekolah dasar di sini. Saya akan coba kupas, saudara, beberapa jam sebelum kejadian terbunuhnya Brigadir Yosua, apa yang terjadi? Pada saat peti mati tiba, apa yang dialami pihak keluarga dan bagaimana kemudian kejanggalan-kejanggalan yang ada. Saya akan mewawancarai eksklusif, saudara, ayah dan ibu dari Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saya akan masuk ke dalam. Ini aku sangat tulus. Tapi mana Bapak itu sekarang dengan ibu itu? Mana Bapak itu? Dan saya sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah. Rumahnya di sebelah sana, saudara, kalau Anda melihat itu.
Ya, memang terletak di lingkungan sekolah seperti ini. Kalau Anda lihat ini SD negeri. Sang ibu adalah guru di sekolah dasar ini. Ia mendapatkan rumah dinas yang berada di lingkungan atau kompleks sekolah seperti ini. Dan saya langsung menemui ayah dari almarhum Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat. Ya, tampaknya memang sedang ada pertemuan keluarga. Saya coba gali informasi, memang banyak sekali pertemuan keluarga dan hampir tidak henti ya. Permisi Pak, selamat siang. Aiman, Kompas TV, Pak Samuel. Pak Samuel, ayah dari almarhum Brigadir Yosua. Iya. Saya turut berduka Pak, prihatin atas apa yang terjadi terhadap putra Bapak ya. Ini sedang rame Pak. Iya, rame ini adik ipar saya yang datang untuk menghibur kakaknya. Oke, saya boleh lihat ke dalam sedikit ya Pak? Boleh. Permisi Ibu, saya Aiman, Kompas TV. Saya ikut berduka. Saya betul-betul merasakan apa yang kemudian dirasakan keluarga. Ini dengan Ibu almarhum Brigadir Yosua ya Bu? Iya, memang saya mendengar Ibu masih terpukul betul Ibu. Ibu terpaksa beberapa hari ini sejak kejadian nggak mengajar dulu ya Bu? Nggak mengajar dulu. Mungkin juga Ibu hampir tidak tidur setiap hari. Tidak bisa tidur memikirkan putra Ibu. Dan Ibu gak berharap banyak, hanya satu yang Ibu harapkan agar semua ini tuntas, jelas, transparan. Hanya itu ya Bu. Karena nyawa tidak bisa kembali lagi. Memang Ibu Rosti terpukul betul, jadi nggak bisa bicara. Iya. Ya, tentu ini menjadi sebuah hal yang harus diungkap tuntas ya. Tidak bisa kemudian dibiarkan begitu saja. Pada waktu peti datang itu di sini ya Bu ya? Nggak dikasih buka peti waktu itu? Pertama dilarang. Ibu ada juga waktu itu? Ibu ada juga di lokasi? Pertama dilarang. Oleh siapa Bu? Oleh Pak Leonardo Simatupang. Pak Leonardo Simatupang. Ibu baca namanya Leonardo gitu misalnya. Kenapa nggak boleh dibuka Bu? Alasannya karena sudah diotopsi. Sudah diotopsi, lalu kan keluarga berhak untuk melihat. Makanya kakak ini kan memohon untuk terakhir kalinya saya akan melihat anak saya, apapun keadaan anak saya harus melihat anak saya katanya. Saya harus melihat anak saya, tapi tidak juga diberikan waktu itu? Iya, nggak diperbolehkan. Akhirnya kemudian sampai berapa lama itu? Ada sekitar setengah jam. Setengah jam? Akhirnya mereka membuka peti mayat tadi. Dari pihak kepolisinya yang membuka. Pihak kepolisian. Lalu kemudian dibuka. Batas bukanya cuma segini. Oh, udah sampai perut ya Bu ya? Tidak boleh sampai ke bawah dibuka. Kan pakai sarung tangan ya, Bes? Siapa? Almarhum waktu itu pakai sarung tangan? Pakai sarung tangan. Sempat dibuka juga? Enggak? Enggak dibuka? Cuma 2 kancing baju yang dibuka. 2 kancing baju? Yang bisa dibuka. Ibu waktu itu sempat lihat juga? Ada saya. Apa yang Ibu lihat waktu itu? Ada memang ditunjukkan orang itu bekas otopsi itu ada. Oh, ditunjukkan oleh? Oleh Pak Leonardo. Oke. Abi sempat nanya waktu itu Ibu Rohani? Kan dipertanyakan kenapa kematian anak saya, ada apa gitu kan? Iya. Ya itulah adanya baku tembak itu. Kami memang nggak percaya karena melihat keadaan anak kami itu ada luka-luka di mata, di pipi sebelah kanan itu, di hidung sama di bibir bawah sebelah kiri. Nah, terus di leher itu nampak memang kami kan, cuman dibilang sudah ditutup lah katanya kan, karena nanti formalinnya nanti nggak ini keluar uapnya gitu. Oh, lalu kemudian sampai bisa di foto-foto ceritanya seperti apa Ibu? Waktu itu pada hari Minggu kan jam 10 pagi. 1 hari setelah kejadian? 1 hari. Oke. Karena diinformasikan dari Mabes itu, formalinnya hanya 24 jam gitu kan. Jadi adalah niat kita untuk menambah formalin. Lalu panggil orang medis untuk menyuntikannya. Oke. Hari Minggu itu masih ditunggu oleh sejumlah pihak kepolisian? Dari Mabes sudah pulang. Dari Mabes sudah. Itu juga. Jadi kalau mau dibuka bisa kan? Iya, kami buka lah pada saat. Dibuka sampai mana Bu? Sampai di sini celananya nggak dibuka. Celana nggak dibuka, jadi baju dibuka semua? Buka baju
Foto langsung di situ. Foto di situ. Dan ternyata kaget di situ karena melihat banyaknya luka-luka itu di bagian tubuhnya itu. Soalnya di jarinya ada juga patah itu. Yang kanan kiri. Kiri. Yang kanan? Kanan nggak ada kan. Normal. Kelihatannya normal. Karena informasi yang kami dapatkan dari Pak Kamarudin Simanjuntak, hampir seluruh jarinya patah. Karopenmas menjelaskan bahwa adalah matinya karena tembak-menembak. Tetapi kami temukan ada luka sayatan, ada luka jeratan leher, ada sayatan di belakang atau luka panjang kurang lebih 1 jengkal. Kemudian ada pemataan itu, dipatah-patahkan itu jarinya sama ininya sudah tidak bisa lagi, sudah remuk itu, kemudian kakinya, jadi patut diduga bahwa ini terencana. Tapi kan itu harus dibuktikan oleh medis. Dan ada bekas luka di bagian leher. Seperti luka jeratan. Ibu lihat juga? Iya. Luka jeratan? Iya, kayak kan soalnya dijahit ini, dijahit. Iya. Yang mengakibatkan itu kita nggak tahu. Luka tembaknya di mana, Bu, Ibu lihat? Luka tembaknya di sini 1, dada 1, terus di sini 1, atas dada 1, baru leher. Leher 1. Iya, di tangan. Baru tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kiri 1. Terus luka juga ada di kaki sebelah kanan. Luka sayatan, kayaknya sayatan. Luka tembaknya di mana, Bu, Ibu lihat? Luka tembaknya di sini 1, dada 1, terus di sini 1, atas dada 1, baru leher. Leher 1. Tangan. Iya, di tangan. Baru tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kiri 1. Terus luka juga ada di kaki sebelah kanan. Luka sayatan, kayaknya sayatan. Pokoknya kami nggak tahu apa penyebabnya itu. Entah barang tajam, entah apa, yang penting adalah luka di sininya. Dan pada waktu itu yang melihat semuanya, Bapak, Ibu, lihat? Yang melihat cuma 4 orang. Siapa aja? 6 orang, 4 perempuan, 2 laki-laki. Termasuk Ibu Rosti juga? Bukan. Dia trauma ya. Ibu waktu itu nggak boleh karena Pak Kami nggak bolehkan. Kami nggak bolehkan. Sampai sekarang masih terpukul, iya. Betul ya? Nanti tambah stres dia akan jadi kan nggak bolehkan dia lihat tubuhnya. Lalu kemudian apa yang disampaikan waktu itu, Bu? Ibu melihat itu pasti histeris betul ya? Iya. Ada hal yang ganjil, ada hal yang janggal, yang dikatakan hanya tembak-menembak nggak mungkin. Waktu itu pun kakinya kayak gini, awalnya itu kayak gini nah. Oh, nggak bisa diluruskan? Nggak bisa diluruskan. Nggak bisa diluruskan? Nggak bisa. Jadi dalam posisi peti mati, kakinya bengkok seperti iya, itu? Kayak gini, persis kayak gini. Nggak coba untuk diluruskan misalnya? Kami luruskan, kami coba luruskan kayak gini lah. Sampai kayak gini lah. Nggak bisa lurus? Nggak bisa. Dipaksain nggak bisa? Iya, nggak bisa. Ini informasi baru, saudara. Jadi kaki sebelah kanan tidak bisa lurus total. Iya, masih sempat kami ikat ini pakai tali gitu kan, masih tetap kayak gini. Kalau kita mayat kan kayak gini bisa harus kayak gini. Nggak bisa tapi. Ini harus diikat ke sini kayak gini. Awalnya kayak gini. Dalam peti mati awal seperti itu. Dalam peti mati kayak gini awalnya. Dan sepanjang kejadian itu, Ibu Rosti, Ibunda tidak mau melihat, tidak pernah mau melihat. Hanya pertama kali pada waktu bagian sini ke sini yang itu pun sudah tidak kuat. Tidak kuat. Iya. Bu Rosti, saya sekali lagi turut prihatin, Ibu. Ibu mungkin ada ingin disampaikan sesuatu terkait penuntasan kasus ini. Yang berharga lebih dari itu, napas dan nyawa anak ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul dia ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Ibu sama sekali tak pernah mau melihat jenazah almarhum Brigadir Yosua. Ibu nggak kuat. Nggak sanggup saya melihatnya. Cuma mukanya aja saya sudah sanggup lagi. Karena anak itu saya bukan baru kami visit. Masih WA anak kok jam 10. Saya turut prihatin sekali lagi. Bu tenang ya, Bu ya. Bu tenang. Sekali lagi, Ibu sehat terus, Bu ya. Jangan terpikir terus nanti Ibu sakit. Saya pamit ya, Bu.
Saya boleh lihat fotonya ya, Pak? Kita yakin, Oh Pak. iya, ambil yang Pas. besar itu. Iya. Ini sih. Kalau yang ini waktu pendidikan? Ini Pendidikan. kenang-kenangan sudah dilantik. Ini dulu Brigadir 2 ya? Brigda? Iya. Dari Korps Brimob? Iya, dari waktu kosek. Waktu Kosek, Surabaya. Jawa Timur. Oh ini Brigadir Yosua juga ini? Iya, waktu masa pendidikan. Oke. Dan memang dia penembak jitu juga? Iya, pernah dia cerita. Brigadir Yosua adalah penembak jitu? Iya. Dan betul-betul sungguh aneh ketika 7 tembakan tidak kena sama sekali. Itulah yang kami pertanyakan kebenaran. Nggak mungkin itu. Ya, kiranya tenaga ahli yang memproses kan Iya, gitu. iya. Kita nggak ahlinya. Tapi secara awam kita bisa menilai sendiri kan. Oke. Sniper, penembak jitu, lulusan terbaik di sekolah Brimob waktu Kosek. Dan kemudian sudah berapa tahun Pak total berdinas? 10 tahun. 10 tahun. Jalan. Dari Brigadir 2, Bribda sampai Brigadir. Lagi pula kan dia itu dari Pamenang, salah satu pemain silat ya. Iya. Kempo. Oh, Kempo. Iya. Bapak aktivitas sehari-hari? Petani. Ibu guru, bapak petani. Iya. Anak 2 polisi dan 1 ada lagi perempuan. Ini adiknya ya? Bertiga Pak jadi? Pak, ini satu, ini kakak yang paling besar. Oh ini kakaknya Brigadir Yosua. Satu. Ibu, Mbak siapa namanya? Yuni Huta Barat. Ini kakak pertama. Brigadir Yosua yang kedua. Oh jadi perempuan laki. Baik. Sudah berarti nih Bu. Ya saudara, saya sudah bersama sekarang. Saya yang jelas saya tahu nama dan pangkatnya hanya Leonardo Simatupang. Oke. Propam dari Mabes. Waktu kami datang dia masih diam, menjerit. Yang menjerit-jerit itu? Semualah kami keluarga yang datang. Nggak lama agak saya reda dia menyodorkan secari kertas untuk ditandatangani. Pak Leonardo tadi. Oke. Saya mohon Pak, sebelum saya tanda tangani dibuka dulu petinya. Oke. Dia bilang, kalau bisa Pak jangan. Soalnya ini sudah diotopsi. Jadi kalau nggak dibolehkan ini Pak saya buka, saya nggak mau tanda tangan. Izinkan saya lah Pak, izinkan saya mulia anakku ini. Kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Saya telah membentuk tim khusus. Karopenmas menjelaskan matinya karena tembak-menembak, tetapi kami temukan ada luka sayatan. Jumat 8 Juli 2022, kediaman Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam nonaktif mendadak suram. Rumah berlantai 2 ini menjadi saksi melayangnya nyawa seorang ajudan sang jenderal. Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat meregang nyawa, 7 peluru menembus tubuhnya. 3 hari berselang, polisi baru membuka ke publik tewasnya Brigadir Yosua. Ada apa? Mengapa butuh waktu lama? Kejanggalan demi kejanggalan semakin terbuka. Dalam keterangan pers awal, Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi menyebut brigadir berusia 27 tahun ini tewas dalam baku tembak dengan juniornya, Barada Richard Eliezer. Kapolres menyebut aksi itu dipicu tindakan Brigadir Yosua yang diduga melecehkan istri komandannya, Irjen Verdi Sambo. Tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Sesaat setelah melakukan pelecehan dia juga sempat menodongkan senjata ke kepala ibu Kadif. Pada hari nahas itu, Brigadir Yosua disebut mendatangi istri Irjen Verdi yang tengah beristirahat di kamar. Istri Verdi lalu berteriak minta tolong. Mendengar teriakan, seorang ajudan lain, Barada Eliezer, bereaksi. Eliezer yang sedang berada di lantai 2 rumah bergegas turun. Menanyakan apa yang terjadi, Yosua malah melepaskan tembakan ke arah Eliezer. Dalam jarak sekitar 10 meter, baku tembak terjadi. 7 peluru yang dilepas Yosua dari pistol jenis HS miliknya. Tidak ada satupun yang mengenai tubuh Eliezer. Sementara 5 peluru dari pistol Glock yang dipakai Eliezer berhasil menembus tubuh Yosua dan menewaskannya. Peristiwa ini lantas mengundang tanda tanya. Sebabnya, keluarga menemukan luka yang dianggap tak lazim di tubuh Yosua.
Ditambah adanya dugaan pelarangan keluarga membuka peti jenazah semakin menambah daftar kejanggalan. Karopenmas menjelaskan bahwa adalah matinya karena tembak menembak, tetapi kami temukan ada luka sayatan, ada luka jeratan leher, pemataan itu dipatah-patahkan itu jarinya, kemudian kakinya, jadi patut diduga bahwa ini terencana. Desakan mengungkap kasus tewasnya Brigadir Yosua menggema. Bahkan Presiden Jokowi pun bersuara. Usut tuntas, transparan. Itu penting untuk masyarakat tidak ada keraguan-keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Benarkah Brigadir Yosua terbunuh dalam aksi baku tembak? Atau ada upaya perencanaan menghilangkan nyawanya? Siapa yang paling bertanggung jawab? Aiman mengumpulkan fakta demi fakta langsung dari kampung halaman sang ajudan jenderal. Eksklusif. Waktu kami datang dia masih diam, menjerit-jerit. Yang menjerit-jerit itu? Semualah kami keluarga yang datang. Oke, baik. Nggak lama agak saya reda dia menyodorkan secari kertas untuk ditandatangani. Pak Leonardo tadi. Oke. Saya mohon Pak, sebelum saya tanda-tangani dibuka dulu petinya. Oke. Dia bilang kalau bisa Pak jangan. Soalnya ini sudah diotopsi. Kalau melihat wajah silahkan, nggak apa-apa. Dibuka dulu jasnya kan bisa. Kalau saran saya karena diotopsi kan bagaimanapun nanti ibu melihat dengan situasi kalau udah otopsi itu bagaimana. Jadi kalau nggak dibolehkan ini Pak saya buka, saya nggak mau tanda tangan. Saya nggak tahu apa isi peti ini. Kalau anak saya, kalau yang lain bagaimana? Iya. Akhirnya berselang setengah jam lebih, kurang lebih kan, mungkin Pak Leonardo berpikir secara manusiawi. Iya. Dia izinkan dibuka. Jadi saya bilang harus saya lihat juga itu bekas tembakan. Jadi dia izinkanlah dibuka kancing ini 2 biji kancing. Hanya 2 biji, 2 kancing. 2 kancing. Iya. Melihat mukanya aja saya udah menjerit lagi. Loh, kok tembakannya kok sisa di sini? Saya kan nggak menduga. Dan Bapak menduga itu tembakan atau bukan tembakan? Saya lihat luka di sini, berlubang lah dia, lubang itu dijahit gitu. Saya menangis gitu kan. Sudah itu diredakan saudara-saudara, saya bukalah kancing itu 2. Sudah saya buka kancingnya 2, nampaklah di sebelah kanan ini lubang. Oke. Sudah nampak lubang, saya belum dijahit ya ini? Ini enggak. Jadi dijahit. saya bilang gini, ini tembak-tembakan apa disiksa? Menjerit lagi. Kenapa Bapak bilang begitu? Ya luka yang di sini nggak sewajarnya, namanya hanya tembak-tembakan kan. Baik. Itu pun yang ada di rumah, HP nggak boleh merekam. Oh nggak boleh, tapi kan akhirnya bocor juga tuh Pak, dari siapa itu? Adik saya yang merekam sembunyi-sembunyi. Dan itu hari Jumat malam, itu nggak tidur tuh Pak sampai Minggu tuh ya? Ya tidur ayam lah. Iya, iya. Jadi sesudah hari Minggu, dipanggil lagi lah orang tim kesehatan. Oke. Pada waktu itulah nampak lagi luka-luka tambahan. Baik, dan ini foto semua, itulah semakin kaget karena semakin banyak luka yang janggal. Iya. Ada beberapa titik CCTV yang sudah diamankan juga, dan saat ini masih proses pendalaman oleh lapor karena harus dikalibrasi kemudian, dan semuanya harus direkam dengan sangat baik karena harus ada penyesuaian waktu ya. Saudara, kasus ini memang ditengarai banyak kejanggalan. Awalnya disebutkan oleh Kapolres Jakarta Selatan yang sekarang dinonaktifkan, Komisaris Besar Polisi Budi Hardy Susianto. Kasus ini adalah tembak-menembak antara Brigadir Yosua dengan Bayangkara II atau Barada Eliezer. Karena pada saat itu dikatakan ada dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua kepada istri dari komandannya, yakni istri dari Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Namun semakin hari data semakin datang, di mana kejanggalan demi kejanggalan terus terkuak, sampai akhirnya kemudian dilakukan pembentukan tim khusus oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak KB, kemudian juga ada ASSDN, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah
Kompolnas dan Komnas HAM. Dan saudara, di antara kejanggalan-kejanggalan itu saya ingin menyampaikan kepada Anda ada sejumlah hal. Saya mencoba untuk mengupas dari sisi peristiwanya, kasus hukumnya. Pertama, kasus atau kejadian terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022, namun baru diumumkan 3 hari kemudian, hari Senin. Yang kedua, tidak ada garis polisi di tempat kejadian perkara persis selepas kejadian, baru diberikan garis polisi beberapa hari kemudian. Yang ketiga, olah tempat kejadian perkara dan forensik tertutup dari sisi informasi. Lalu saudara, dari kejanggalan kedua yakni terdapat banyak luka sayatan senjata tajam. Padahal dikatakan hanya tembak-menembak. Ini masih pertanyaan. Yang kedua, pistol Glock 17 yang digunakan Bayangkara II Barada Eliezer janggal karena pistol Glock adalah pistol senapan laras pendek ya, yang biasa digunakan para perwira baik itu di kepolisian maupun di TNI. Yang ketiga, 5 tembakan Barada Eliezer semua mengenai, sementara 7 tembakan Brigadir Yosua tidak satu pun yang mengenai Eliezer. Padahal Yosua dikenal sebagai penembak jitu, sniper. Ia merupakan salah satu lulusan terbaik di sekolah Brimob atau pendidikan Brimob di Watu Kosek, Jawa Timur. Dan ia telah bertugas selama 10 tahun, jauh melebihi Bayangkara II atau Barada Eliezer yang merupakan tamtama tingkat paling awal di kepolisian, yakni Bayangkara II. Kemudian saudara, kejanggalan berikutnya adalah keluarga tidak boleh membuka peti mati korban dengan alasan akan merusak formalin. Meskipun hal ini tentu tidak mafhum disampaikan dan juga tidak mafhum dilakukan. Yang kelima saudara, telepon seluler seluruh keluarga Brigadir Yosua diretas. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Ada apa di balik ini semua? Kejanggalan-kejanggalan yang kemudian muncul satu persatu. Bahkan terakhir, sang pengacara mengatakan ada sebagian besar jari dari Brigadir Yosua yang tulangnya mengalami patah. Dan ini menjadi pertanyaan penting. Ketika tembak-menembak, lalu kenapa kemudian ada tulang yang patah, ada sayatan, dan berbagai kejanggalan lainnya. Saudara, dari sejumlah pertanyaan itu saya akan terus menggali fakta-fakta langsung dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Eksklusif di Aiman. Pemegang senjata itu kan ada aturannya itu. Nah, Glock itu pegangannya perwira. Apalagi Glock 17 yang isinya 17. Kalau tamtama itu paling bawah itu senapan panjang. Jadi sangat aneh sekali ada tamtama memegang Glock itu. Itu kalau istilah saya Glock itu senjata raja-raja itu. Dalam waktu dekat ada rencana dan sudah direstui oleh pihak kepolisian akan dilakukan otopsi ulang. Ya. Saya dengar bahwa makam dari Brigadir Yosua nggak terlalu jauh di sini, Pak. Kurang lebih 2 km. 2 kilo. Boleh Bapak antarkan saya ke sana? Boleh. Saya akan bersama dengan Pak Samuel, saudara, untuk menuju ke makam Brigadir Yosua. Dan saudara, saya sudah berada persis di depan makam dari Brigadir Yosua di TPU apa nih, Pak? TPU Desa Sukamakmur, Unit 1 Sungai Bahar. Yang tengah inilah anak kita. Dan inilah saudara makam dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan makam ini saudara dalam waktu dekat akan harus dibongkar ya Pak ya? Rencananya. Rencana untuk kemudian dilakukan otopsi ulang. Pak Samuel, ya. Saya mendengar juga pada beberapa hari pasca kejadian ada telepon seluler keluarga yang diretas. Betul itu. Telepon kami yang diretas duluan ya anak dan istri. Anak dan istri. Nah, saya yang terakhir diretas. Saya buka WA, langsung dia kembali ke layar dasar. Oke. Jadi langsung muncul tulisan di sana, nomor WA Anda tidak terdaftar lagi gitu. Berapa hari itu diretas? 2 hari lebih. Jadi nggak bisa telepon, nggak bisa komunikasi kemana-mana tuh Pak? Kalau telepon pakai ini bisa. Ya, cuman bunyi dia tut, baru nyambung sama orang yang kita tuju. Oh, ada bunyi dulu? Iya. Baik. Saya ingin menanyakan tentu Pak, hubungan antara Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo,
dekat hubungannya Pak? Mungkin Nofriansyah, Nofri pernah cerita almarhum? Kalau kami selaku orang tua almarhum, ketemu saja belum pernah. Cuman almarhum ini selalu cerita bapak dan ibu itu baik gitu. Soalnya anak kita ini tidak pernah ini menceritakan kesulitan-kesulitan di pekerjaan. Dan dia pun di sana kerja kan 2,5 tahun sama Pak Ferdi Sambo. Dengan istri dari Ferdi Sambo, pernah ada cerita mungkin Pak yang bersangkutan? Cuman itulah dia bilangnya, ibu itu pun sama bapak ya baik, selaku atasan dengan bawahan katanya. Itu makanya waktu kabar kematian dia kami sangat terkejut. Tidak ada sedikit pun dugaan saya dia meninggal di rumah itu, tembak-tembakan. Dugaan saya waktu bertugas entah kemana lah, mengawal gitu kan. Iya. Ya kita kan dia tahu ajudan di sana. Otomatis kalau ajudan ya benteng gitulah kan. Sesudah sampai di sinilah baru tahu, ya Tuhan kok bisa begitu? Kok sekejam itu? Apa hal? Apa datang perampok? Begitulah. Gak terpikiran apapun. Dan soal pelecehan seksual yang selama ini kemudian sempat disampaikan, sama sekali tidak terpikir sama sekali. Kita kan tahu watak dia gitu. Tahu anak kita ini wataknya. Seperti apa Pak? Watak dia ini paling bagus lah di antara berempat anak saya. Paling patuh, paling penurut, tekun beragama. Kemana pergi, tugas di mana, selalu bawa Alkitab gitu. Itu makanya saya heran, ada apa ini? Dia bilang gitu. Tapi yang mau ditanya siapa? Dia udah mati kan. Adiknya yang di Jakarta pun nggak tinggal sama dia ngekos gitu. Sedangkan Yosua ini kan tinggal sama Pak Ferdi di rumah itu. Bapak punya 2 anak, dua-duanya jadi polisi. Ya. Bapak bukan polisi, nggak ada keluarga polisi juga Pak? Bapak dulu CPM. Iya, jadi kakeknya Yosua adalah CPM dulu ya? Iya. TNI Angkatan Darat. Lalu keinginan untuk jadi polisi, kebetulan 2 anak Bapak jadi polisi. Iya, Itu iya. gimana, bisa ceritakan? Memang semenjak kecil dia ini udah bercita-cita ke situ. Dari umur berapa? Seumuran TK. TK? Iya, itu makanya kalau sudah SMA dia saya suruh latih bela diri, saya suruh olahraga. Di Brimob Marangin itu salah satu dia utusan pertandingan itu di Kempo. Atlet Kempo, sniper, penembak jitu, lulusan terbaik. Kami melakukan pendalaman terkait luka, ya, terkait penyebab luka, konstrain waktu, karakter luka dan sebagainya. Kemarin hari Kamis dengan ahli. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah semua bahan yang kami peroleh, termasuk di dalamnya foto-foto dari pihak keluarga. Nah, itu semua kami lakukan dengan dokter forensik. Saudara, setelah saya menemukan sejumlah fakta dari rumah duka, kali ini saya mewawancarai Kabareskrim Polri tahun 2009-2011. Dia adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, sehat selalu? Ya, alhamdulillah Mas Eman, selamat malam. Pak Ito, apa yang kemudian saya dapatkan di rumah duka, mewawancarai ayah dan ibunya secara eksklusif, saya mendapatkan informasi bahwa betul ada pelarangan pembukaan peti. Nanti saya akan cerita soal ke belakang. Tapi saya ingin tanya dulu, apakah polisi berhak untuk melarang keluarga membuka peti mati keluarganya? Saya kira tidak ada peraturan yang melarang. Biasanya kalau ada pelarangan untuk membuka peti itu, misalnya jenazah itu akibatkan oleh penyakit menular. Seperti COVID dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kasus Brigadir Yosua almarhum ini, saya kira tidak ada alasan ya, tidak boleh dibuka ya, karena bagaimanapun juga kan keluarga itu ingin melihat untuk terakhir kalinya ya. Bahkan tidak boleh dibatasi, misalnya hanya buka boleh di bagian kepala dan dada, di bagian kaki tidak boleh, karena alasannya akan merusak formalin yang telah dimasukkan ke dalam tubuh korban. Aturannya tidak ada, Mas. Tidak ada. Apalagi kan yang bersangkutan itu dalam pakaian dinas ya, Mas Aiman, dan itu kan ada aturan sendiri diserahkan secara kedinasan ya oleh petugas yang berseragam. Jadi alasannya merusak formalin juga saya kira tidak masuk akal ya. Tetapi kalau jenazah yang sudah diotopsi itu kan yang boleh mengecek ya, mengecek kembali tentunya harus petugas forensik yang memang mempunyai kewenangan. Artinya ada kemungkinan pelanggaran prosedur di sini oleh pengantar jenazah Brigadir Yosua, siapapun itu? Iya, jelas. Kan ini sudah dibuktikan pelanggaran prosedur, pelanggaran etika, kemudian juga masalah kemanusiaan ya. Jadi itulah yang menyebabkan saat ini ada satu keputusan dari Pak Kapolri untuk menonaktifkan perwira tinggi yang waktu itu mengantar ke sana ya. Tadi Pak itu menyebutkan soal otopsi. Hasilnya apakah wajib disampaikan ke pihak keluarga
secara langsung setelah otopsi selesai? Kalau keluarganya tahu ya, kalau keluarganya ada misalnya. Tergantung kasusnya ya Mas Eman ya. Ada yang kasusnya misalnya kecelakaan ya. Ya. Kemudian kasus-kasus yang misalnya orang sakit. Tetapi kalau kasus yang terkait dengan kejahatan, misalnya dia tertembak atau ditembak, itu pasti keluarga harus diberitahu. Tetapi kalau secara detail ada kenapa penyebabnya, kemudian ini itu adalah untuk kepentingan di peradilan nanti. Ketika kemudian saya sebutkan, keluarga menceritakan kepada saya, baik ibu maupun ayahnya, maupun tadi juga bibinya ya, ketika dibuka petinya, baru ketahuan ada sejumlah luka, sayatan, kemudian kaki bagian kanan tidak bisa ditekuk, artinya ada hal-hal yang kemungkinan nih, dugaan, di luar aksi tembak-menembak. Dan ini baru dilihat oleh pihak keluarga, satu hal. Dan kemudian forensik juga tidak disampaikan, itu kan artinya masalah kepada pihak keluarga. Keluarga tentu punya hak untuk tahu terkait hal tersebut. Ya, betul. Kalau kemudian ditemukan ada hal-hal yang mencurigakan, seperti kasusnya Brigadir Yosua, itu sudah betul sekali teman-teman pengacara ya atau penasihat hukumnya itu melaporkan dengan membawa foto maupun video. Kan itu kan bukti ya Mas Eman. Jadi saya kira ini pun juga sesuatu yang memang menjadi hak daripada keluarga untuk mendapatkan otopsi ulang. Sehingga keluarga juga nanti tidak akan mencurigai apakah ini ada satu rekayasa. Oke, Pak Ito terakhir, ada laporan soal pasal 340, pembunuhan berencana yang dilaporkan oleh pengacara. Artinya bahwa pelaporan itu pasti ada terlapornya, yang disebutkan adalah komandan dari korban, Brigadir Yosua. Karena tidak mungkin pelaporan tidak ada terlapornya, betul? Jadi ada prosedur penerimaan laporan polisi di SPKT ya. Ya. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Itu pelaporan harus disertai dengan bukti-bukti. Nah, yang tadi disampaikan bahwa diduga terjadinya penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana, tentunya kan ada unsur-unsurnya. Nah, dari hasil keterangan saksi, kemudian otopsi, dan kemudian pengolahan TKP, nanti akan ditetapkan siapa yang menjadi tersangkanya, siapa yang menjadi saksi-saksinya. Kita harus melihat dari kasusnya. Jadi unsur-unsur pidana yang dilaporkan itu satu-satu akan diurai, kemudian baru menetapkan seorang tersangka ataupun saksi dengan menyerahkan surat dimulainya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada pihak kejaksaan. Baik, tentu ini kita menarik untuk kita terus cermati karena ada rencana otopsi ulang juga, lalu kemudian ada pelaporan tersebut, apakah kemudian ini akan berjalan, karena sebelumnya ada pernyataan yang disampaikan oleh polisi, sebutkan saja misalnya dari Kapolres Jakarta Selatan, yang juga kemudian sebagian kecil disebutkan oleh Divisi Humas, Mabes Polri, lalu kemudian ada perbedaan dari tim sus. Itu hal yang wajar? Saya kira mungkin di sini kalau itu wajar tidak mungkin ada pertanyaan dari masyarakat atau keganjilan ya Mas Aiman. Kan Pak Kapolres itu memberikan statement itu berdasarkan laporan daripada petugas yang mengolah TKP. Nah, sekarang yang sudah menjadi bahan evaluasi dari tim sus ini adalah siapa yang melakukan olah TKP. Mengapa tidak di polis lain? Mengapa setelah 3 hari baru disampaikan? Nah, itu keganjilan itu yang disampaikan Mas Eman tadi, itulah kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak-pihak bertanggung jawab yang sekarang dinonaktifkan oleh Pak Kapolri. Baik, Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi tahun 2009-2011. Terima kasih Pak Ito, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam Mas. Saudara, hukum diciptakan untuk menggapai keadilan. Ada gium, keadilan harus tegak walaupun langit runtuh, harus terpatri di setiap kita, terlebih para aparat penegak hukumnya. Tak boleh ada sedikit pun rekayasa, karena mata keadilan lebih tajam dari otak manusia. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.